Halo anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Motivasi pada pembelajaran kali ini seperti yang dikatakan oleh Mark Twain, orang yang tidak pernah membaca buku sama buruknya dengan mereka yang tidak bisa membaca buku. Kita akan melanjutkan tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 5, bersama Bu Nadine. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Yang ketiga, dengan berkreasi, siswa dapat membuat desain cover buku. Dan yang keempat, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua, tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot lengannya masih kuat mengayuh cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat, puji Beni. Betul sekali, Beni. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksa untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Pak Anto. Tahukah kamu apa itu otot? Ya, tepat. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia ada 3. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, dan memegang. Fungsi yang kedua, menggerakkan jantung. Dan fungsi yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak audiobook berikut ini. Adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Contohnya pada otot bisep dan trisep. Ketika lengan bawah diangkat ke atas, otot trisep berelaksasi, sedangkan otot bisep berkontraksi. Kemudian saat lengan bawah dikembalikan ke posisi semula, otot trisep berkontraksi, sedangkan otot bisep berelaksasi. Fungsi otot pada manusia: menggerakkan badan dan alat gerak, sehingga manusia dapat melakukan berbagai gerakan, seperti berjalan, berlari, mengangkat, dan memegang. Menggerakkan organ tubuh bagian dalam, seperti pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan pada saluran kemih. Menggerakkan jantung, sehingga dapat memompa darah ke seluruh tubuh.
Macam-macam otot manusia. Otot manusia terdiri dari 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos antara lain: waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelondong. Terletak pada organ dalam seperti usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. Pergerakannya lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom, tidak diperintah oleh otak, atau bekerja secara otomatis. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena otot lurik menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik antara lain: bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, pergerakannya cepat dan mudah lelah, mempunyai pigmen myoglobin, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Inti sel yang berada di tepi. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung antara lain: otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Ayo berkreasi. Kamu telah mengetahui macam-macam otot beserta letaknya pada manusia. Sekarang, coba buatlah model sederhana rangka otot manusia dengan bahan kawat. Buat seperti contoh berikut ini. Kalian dapat bekerja sama dalam membuatnya bersama dengan orang tua atau kakak-kakak kalian. Ayo membaca. Sekarang silahkan buka buku tema kalian halaman 108 dan 109. Di sana terdapat teks bacaan yang berjudul Otot Manusia. Setelah kalian membaca, silahkan kalian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Kemudian, kalian dapat menyocokkan hasil pekerjaan kalian dengan audiobook berikut ini.
Otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat, tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Kalimat utama pada paragraf pertama terletak pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok dapat kita tuliskan beberapa fungsi otot manusia. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerakan yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Kalimat utama pada paragraf kedua terletak pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok dapat kita tuliskan otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerakan manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Kalimat utama pada paragraf ketiga terletak pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok dapat kita tuliskan otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi, dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Kalimat utama pada paragraf keempat terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok dapat kita tuliskan otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Kalimat utama pada paragraf kelima terletak pada kalimat pertama. Sehingga ide pokok dapat kita tuliskan otot berfungsi mempertahankan postur tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh.
Kalimat utama pada paragraf ke-6 terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok paragraf ke-6 dapat kita tuliskan: otot berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Ayo berkreasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenai cover atau sampul. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai dua macam desain dalam membuat cover. Untuk lebih jelasnya, silakan simak audiobook berikut ini. Desain cover. Ada dua macam desain dalam membuat cover, yakni cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana, dan desain penuh warna dan gambar. Desain pertama yaitu cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini, tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan, terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Itulah tadi pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini dengan seksama. Tetap di rumah saja, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Dadah!